Cuma selamat pagi untuk seluruh teman-teman dimanapun berada. Salam cadas. Salam menjuah-juah untuk kita semuanya. Seberapa perlukah kita menerapkan saling memberi apresiasi di organisasi di gereja? Atau pertanyaan yang lebih tajam, perlukah di gereja GBKP dari sudut pandang organisasinya kita saling memberikan apresiasi? Karena memang kalau kita tinjau secara teologis itu nggak perlu lah, karena nggak ada satupun kita ini yang layak diapresiasi di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Tetapi kita masih hidup di dunia, bukan? Gereja itu masih hidup di dunia, dan di dunia ini ya ada yang namanya prinsip-prinsip human relation, prinsip-prinsip saling keterhubungan, dan salah satu dari prinsip itu adalah bukan saling mengkritik, tapi saling memberi apresiasi. Nah, ini sebagai sebuah pengantar teman-teman sekalian, karena saya sebagai seorang pertua emeritus melihat bahwa di gereja kita GBKP masih sangat kurang kita memberi atau saling memberikan apresiasi satu dengan yang lain. Nah, seorang teman saya pernah mengatakan bahwa dari sisi organisasi, semua sumber daya manusia itu bisa dibagi 4. Yang pertama adalah yang namanya workforce. Workforce ini adalah tenaganya saja yang kita butuhkan. Lalu yang kedua SDM, sumber daya manusia. Ini tidak lagi hanya tenaganya, tapi juga pemikirannya. Yang ketiga namanya human capital. Human capital ini dia sudah punya inovasi-inovasi yang diterapkan di organisasi. Tapi ada level keempat yang paling tinggi, yaitu talented people. Talented people ini adalah orang-orang yang sebenarnya mereka inilah yang membuat satu organisasi itu lebih hidup. Ya, lebih hidup. Artinya kalau talented people ini adalah tidak ada apa-apa di situ, tapi begitu ditempatkan langsung terlihat pertumbuhan. Nah, kalau kita berbicara apresiasi, tentu keempat level tadi kita perlu memberi apresiasi. Ya, memberi apresiasi. Sering kita melupakan, teman-teman sekalian, bahwa orang-orang atau kita masih menganggap bahwa semua masih workers, atau semua masih sumber daya manusia, atau segelintir itu melihat ada human capital, level human capital. Tapi ada juga itu talented people. Kalau tadi saya berkata bahwa kita perlu saling memberi apresiasi, oke lah, paling tidak untuk yang namanya talented people itu perlu sekali diberi apresiasi, teman-teman sekalian. Kalau kita lihat secara bersama-sama, ya, orang-orang talented people ini saya bisa ambil tiga contoh lah, atau 4 contoh lah ya, 4 contoh lah. Yang pertama itu namanya Hadi Cahyanto, itu Panglima ABRI. Dia pensiun, tapi dia tetap diberi tempat sebagai seorang menteri. Itu bentuk penghargaan yang luar biasa. Lalu ada yang kedua, Jenderal Polisi Tito Karnavian. Dia sukses sebagai polisi, tapi akhirnya dia dipensiunkan tanda petik, karena dia belum pada usia pensiun pada saat itu, tapi dia diganti dan dia menjadi Menteri Dalam Negeri. Ini kan bentuk apresiasi. Kemudian yang ketiga itu namanya Erick Thohir. Menteri Erick Thohir itu adalah dia sukses sebelumnya itu dalam menyelenggarakan Asian Games yang menjadi kebanggaan seluruh dunia. Ya, akhirnya karena dia sukses di situ, maka dia diberi kepercayaan untuk memimpin satu kementerian BUMN saat ini, dan dia sukses. Ya, dan diberi lagi kepercayaan untuk memimpin PSSI. Dan ada satu nama yang saya kira kita tahu semua, Elia Mahasa Manik. Ya, dia sukses di PTPN. Ya, membenahi PTPN. Lalu dia diapresiasi. Dia dinominasikan sebagai orang Batak pertama menjadi direktur utama Pertamina. Jadi bangsa ini tahu memberi apresiasi. Ya, bagi terutama orang-orang yang masuk kategori talented people. Ya, talented people, manusia bertalenta. Bagaimana dengan GBKP? Nah,
dengan GBKP. Saya kira moderamen GBKP itu harus mampu untuk seluruh sumber dayanya, mampu memetakan seluruh sumber dayanya, katakanlah para pendeta, ya, para pendeta. Mana yang kelompok, kalau proses nggak ada lah ya, mana yang kelompok sumber daya manusia, mana yang masuk kelompok human capital, mana juga yang masuk talented people, ya, masuk talented people. Pasti ada pendeta-pendeta kita itu yang masuk kategori sumber daya manusia, sumber daya GBKP. Pasti ada pendeta-pendeta kita itu yang masuk kelompok human capital di GBKP secara organisasi. Tapi pasti ada juga beberapa di antara mereka sebagai talented people, ya, sebagai talented people. Saya ambil dua contoh, ya, sebagai talented people yang ada di GBKP. Yang pertama itu adalah pendeta doktor atau pendeta Nurita Bersembilan di TH. Ini sebentar lagi dia akan ke Jerman untuk bekerja di UWR, dipercaya oleh UWR. Lalu yang kedua ada namanya pendeta Yusuf Tarigan yang saat ini masih dipercaya sebagai Yayasan Ate Kelang di GBKP. Dan saya yakin Yusuf Tarigan juga adalah seorang yang talented people. Kenapa? Pendeta Yusuf Tarigan ini baru lulus dari program Universitas Sumatera Utara dengan predikat cum laude. Ya, dengan predikat cum laude. Bayangkan teman-teman sekalian. Ya, bayangkan teman-teman sekalian. Dan apa apresiasi yang perlu diberikan oleh moderamen kepada pada dua contoh ini tadi saja. Tapi saya yakin masih banyak contoh-contoh pendeta yang lainnya yang punya talenta, ya, yang masuk kategori keempat sebagai yang tertinggi dari sumber daya manusia tadi, itu kategori keempat. Untuk pendeta Nurita, saya kira ini perlu difikirkan. Kalau tidak, nanti dia akan direkrut dan dipekerjakan di UWM terus, dia di Eropa sana. Dari tahun ke tahun bisa dia berkarir di sana karena kualifikasinya. Nah, bagi pendeta Yusuf Tarigan, ini apa yang perlu dipikirkan oleh GBKP? Yang paling sederhana apresiasi untuk GBKP, kalau dia bakal dimutasikan keluar dari Yayasan Ate Kelang, saya kira apresiasi itu adalah kalau diberikan pendeta Yusuf, Anda akan dipindahkan, tetapi kami akan memberi waktu kapan paling cocok menurut Anda akan pindah dari Yayasan Ate Kelang. Tolong susun, tolong konsolidasikan dulu, sehingga ketika pun nanti pendeta Yusuf meninggalkan Yayasan Ate Kelang, maka Yayasan Ate Kelang itu bisa diteruskan siapa penerusnya sebagus apa yang sudah ditoreh oleh pendeta Yusuf, atau bahkan lebih bagus dari pendeta Yusuf. Saya kira kalau moderamen GBKP dalam hal ini adalah ketua bidang diakonia, memberikan kebebasan itu kepada pendeta Yusuf untuk menyusun kapan dia sebaiknya dimutasikan dari Yayasan Ate Kelang, ini akan menjadi sebuah apresiasi yang sangat tinggi bagi seorang pendeta Yusuf Tarigan. Ya, pendeta Yusuf Tarigan ini sudah 2 gelar S2-nya kalau saya tidak salah, MA dari Jerman untuk bidang diakonia, kemudian juga adalah MM dari USU untuk bidang manajemen. Ini luar biasa ya, luar biasa ya. Kalau dia diperlakukan, pendeta Yusuf yang talented people diperlakukan sama dengan workforce, saya kira moderamen GBKP dalam hal ini keliru besar. Jadi saran saya, marilah kita saling memberi apresiasi, marilah kita saling memberi penghargaan kita, supaya dengan demikian kita semua merasa enak, merasa enjoy, merasa nyaman, dan merasa untuk bersama-sama terus memikirkan kemajuan GBKP. Saya kira kami semua setuju di mana kita berada, khususnya kita serayan yang sudah dipilih dan dipakai Tuhan. Bujur melala ras menjua-jua kita kerina. Salam apresiasi.